Baik, teman-teman, sebelumnya sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa Industri Praktisi, Akademisi, dan pelaku bidang. Nah, ini udah bisa tapi. Tes, tes. Apakah sudah masuk? Oke, sebelum lanjut, pertama webinar pada hari ini adalah berjudul Smart Design, bukan gambar biasa, CAD Parametric, SolidWorks, Cast Gear Design. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Rizky Gaska, merupakan instruktur DCAMCAE dari Doktor Mekanik Academy. Berikut adalah portfolio dan sertifikasi dan pengalaman kerja yang saya miliki. Selanjutnya, eh, eh, tentang Dokter Mekanik Academy. Jadi Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia, terdaftar sebagai LPK atau lembaga pelatihan kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Vocational Identification Number-nya adalah 240410002 dan juga terdaftar sebagai lembaga kursus dan pelatihan pendidikan nomor pokok Sekolah Nasional NIPSN 999940, fokus pada keterampilan teknik modern berbasis industri khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional. Sekarang mulai masuk ke materinya. Jadi kita mulai dari masalah yang sering terjadi di lapangan. Jadi
banyak engineer yang masih menggunakan cara konvensional, gambar jadi simpan selesai. Nah, masalah muncul ketika ada revisi, di mana revisi itu biasanya ke banyak bagian lain, kadang dicek satu persatu, kadang malah ada yang terlewat. Nah, ini bukan karena engineer-nya kurang pintar, tetapi karena pendekatan desainnya belum tepat. Desain parametriknya, mengapa desain parameter penting? Yang pertama karena CAD tradisional itu statis dan memakan waktu, yaitu desain seringkali merupakan sketsa statis, membutuhkan pengeditan manual, dan memakan waktu untuk setiap perubahan kecil. Yang kedua, perbaruan otomatis cukup ubah satu nilai ketika menggunakan CAD parametrik, seluruh model akan diperbarui secara otomatis dan instan. Nah, CAD parametrik atau berbasis persamaan itu ditentukan parameter memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik daripada CAD tradisional. Nah, untuknya jadi lebih cepat dan skalabilitas memungkinkan iterasi cepat, presisi dan skalabilitas Upload itu adalah dan aturan yang kita buat di belakang gambar tersebut. Jadi kita desainnya bukan cuma bentuk tapi hubungan antar dimensi. Itulah kenapa ketika kita menggunakan desain parametrik jadi lebih kuat saat adanya perubahan di salah satu parameter. Nah, untuk software CAD sendiri yang kita gunakan untuk menggambar CAD parametrik di sini adalah software SolidWorks, di mana CAD-nya itu bukan hanya gambar produksi, tapi bisa diubah menjadi visual produk, video penjelasan, atau aplikasi. Nah, SolidWorks itu sudah cukup lengkap ya untuk semua fitur. Jadi tanpa software lain atau software yang lebih mahal, SolidWorks sudah cukup untuk membuat CAD parametrik. Nah, di sini ada contoh interface dari SolidWorks sendiri. Di sini adalah bentuk ketika kita masuk ke dalam softwarenya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya nanti melakukan pekerjaan di dalam tampilan SolidWorks. Nah, di sini memperkenalkan roda gigi, di mana roda gigi atau gear merupakan salah satu studi kasus yang sempurna untuk CAD parametrik. Di sini roda gigi adalah komponen fundamental dalam mesin, di mana bertugas untuk mentransfer daya dan gerakan dengan presisi tinggi. Geometri profil gigi sangat penting untuk kelancaran gerakan dan daya tahan, di mana desain parametriknya sendiri itu menawarkan solusi ideal untuk roda gigi, memungkinkan kustomisasi spesifikasi yang lengkap, cepat, dan efisien. Jadi SolidWorks itu menyediakan alat lengkap untuk pemodelan roda gigi parametrik, engineer atau insinyur untuk membuat desain yang akurat dan dapat disesuaikan dengan mudah. Jadi misal di dalam desain roda gigi kan ada beberapa parameter yang saling terhubung, misalnya dari jumlah giginya, modulnya, pitch diameternya. Nah, di desain parametrik itu kita tidak mengisi angka secara acak. Ketika semua parameternya ini dihubungkan, nantinya ketika salah satu diubah, bisa berubah secara logis dan matematis untuk keseluruhannya. Lanjut. Sepertinya kita mulai dengan cara membuat sketsa dulu, di mana di sini adalah sketsa profil gigi pada roda gigi. Nah, proses ini dimulai dengan menggambar lingkaran pitch yang diameternya terhubung secara parametrik.
Nah, langkah krusialnya itu adalah membuat kurva, di mana bentuk gigi yang ideal memastikan meshing yang halus dan transfer daya yang efisien. Untuk mencapai hal ini, kami menggunakan geometri konstruksi sebagai referensi, di mana memastikan presisi dan kemampuan adaptasi. Batasan parametrik di sini juga sangat penting untuk menjamin akurasi dan memfasilitasi perubahan desain di saat revisi atau masa mendatang. Jadi ketika kita membuat gigi, kita perlu juga bikin kurvanya dulu. Nah, bikin kurva itu nggak asal digambar karena itu menentukan kontak antar gigi. Nah, dengan pendekatan parametrik sendiri, profil kurvanya itu bisa tetap konsisten walau parameternya nanti diubah-ubah. Ini jadi sangat penting ya untuk nantinya akurasi desain dari gearnya tersebut. Nah, dampak di dunia nyatanya dari CAD parametrik itu apa sih? Sebenarnya yang pertama ada pengurangan waktu. Jadi roda gigi di parametrik secara drastis ngurangin waktu desain ulang. Jadi ketika ada yang salah, eh, di engineer bisa langsung beraksi cepat terhadap perubahan kebutuhan. Nah, salah satu caranya dengan apa? Misalnya menggunakan circular pattern sebagai alat parametrik. Di SolidWorks sendiri ada namanya circular pattern, di mana ketika kita mengubah salah satu bentuk gigi, keseluruhan giginya misal ada 12 gigi juga ikut berubah. Jadi ketika salah satu giginya itu udah kita buat benar, kita nggak perlu lagi gambar ulang gigi lainnya. Kita manfaatkan pakai fitur namanya circular pattern, di mana sifatnya itu parametrik. Ketika satu gigi diubah, seluruh giginya menyesuaikan. Nah, selanjutnya dampaknya lagi apa? Ada dukungan manufaktur lanjut, di mana mendukung metode manufaktur canggih seperti percetakan 3D dan EDM untuk membuka kemungkinan produksi baru. Selain itu juga ada pengujian konfigurasi lebih mudah, di mana mampu dengan mudah menguji berbagai ukuran dan konfigurasi roda gigi secara virtual untuk menghemat biaya prototipe fisik. Jadi ketika CAD parametriknya itu sudah terbuat atau dengan benar, kita jadinya bisa melakukan uji tanpa harus memiliki bentuk atau memproduksi terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan software-software seperti misalnya ANSYS untuk menganalisis dari hasil CAD yang telah kita buat tanpa harus membuat secara fisik terlebih dahulu. Nah, untuk model simulasinya itu memungkinkan pembuatan model yang siap untuk simulasi analisis tegangan dan gerakan, meningkatkan keandalan desain. Nah, ini juga salah satunya untuk menggunakan simulasi pastinya dibutuhkan CAD parametrik yang sudah selesai. Jadi di dunia industri, desain parametrik itu memberikan banyak keuntungan ya, mulai dari efisiensi waktu, kemudahan revisi, konsistensi desain, kesiapan untuk ke tahap simulasi dan manufakturnya juga. Jadi ini alasan kenapa desain parametrik menjadi standar di banyak perusahaan ya. Baik. Jenis roda gigi parametrik, di mana salah empat contohnya adalah yang pertama ada otomotif, di mana transmisi, mesin, dan diferensial mengandalkan roda gigi atau gear yang presisi. Nah, desain parametrik memungkinkan optimasi kinerja, efisiensi bahan bakar, dan pengurangan kebisingan untuk berbagai model kendaraan. Nah, untuk salah satu lainnya adalah robotika, di mana dalam robotika gear itu sangat penting untuk aktuator, sambungan, dan kontrol gerak yang akurat. Misalnya di dalam sebuah robot pasti ada namanya komponen gear yang eh, berhubungan dengan gear lain sehingga robot tersebut bisa bergerak. Nah, contoh desain parametriknya itu memungkinkan rasio roda gigi atau gear kostum dan desainnya jadi kompak untuk aplikasi robot yang seragam. Nah, ada lagi industri manufaktur, di mana dari rakitnya gear adalah tulang punggung dari produksi, di mana gear parametrik memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan produksi yang berubah untuk mempercepat prototipe dan pemeliharaan. Nah, jadi di manufaktur juga gear menjadi salah satu komponen yang penting saat melakukan proses produksi ya.
Nah, yang terakhir ada energi terbarukan, di mana gear digunakan pada turbin angin dan pelacak surya. Biasanya gearnya itu ukurannya yang besar dan lebih tahan lama. Jadi desain parametik gearnya itu sendiri menjadi penting untuk menyesuaikan roda gigi dengan kondisi lingkungan dan persyaratan pembangkit listrik tertentu. Nah, kadang ada apa aja kesalahan umum dari pembuatan si roda gigi atau CAD parametrik itu tersendiri. Nah, kadang tuh biasanya bisa karena parameternya tidak terdokumentasi. Nah, oleh karena itu kadang ketika kita memasukkan parameter kita harus menulisnya kembali atau melakukan eh, penulisan di tempat lain sehingga kita tidak lupa ukuran awalnya berapa, atau bisa dicek di dalam toolsnya sendiri saat kita mengisi. Nantinya kita buka kembali supaya bisa tersave di dalam SolidWorks. Yang kedua ada garis kurvanya tidak akurat. Nah, biasanya perlunya adanya dimensi atau smart dimension di SolidWorks supaya garis kurvanya bisa menjadi lebih akurat. Nah, biasanya juga ada juga yang mengabaikan toleransi manufaktur. Nah, biasanya itu di bagian hole atau shaft ya. Biasanya ukurannya terlalu mirip sehingga atau terlalu sama dan tidak diberi toleransi sehingga ketika melakukan simulasi eh, antara shaft dan hole bisa terlalu padat. Nah, yang terakhir ada juga tidak melakukan validasi simulasi. Nah, itu masuk ketika mulai melakukan simulasi lain misalnya di ANSI. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah
kesimpulan di mana desain lebih cerdas ketika menggunakan CAD parametrik. Jadi teman-teman ketika kita menggunakan CAD, angka baiknya kita menggunakan CAD parametrik di mana kita memasukkan persamaan sehingga ketika kita mengubah sesuatu desainnya bisa mengikuti menjadi keseluruhannya. Contohnya ini adalah poin-poinnya adalah yang pertama transformasi desain. Ketika pemodelan parametrik mengubah desain gear dari statis menjadi dinamis dan adaptif. Maksudnya gimana? Ketika kita mengganti salah satu parameternya, parameter lain bisa mengikut menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu mengubah satu-satu ketika kita ingin ada perubahan dalam desain CAD kita. Ini aja pemberdayaan engineer untuk berinovasi lebih cepat dan lebih dengan presisi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada membuka potensi baru. Nah, untuk menguasai teknik ini untuk membuka kemungkinan desain baru yang lebih tidak terbatas. Jadinya nanti walaupun desainnya lebih kompleks, tapi cara mengubah atau revisinya bisa menjadi lebih mudah daripada menggunakan CAD yang tradisional. Selanjutnya ada mulai membangun. Jadi menggunakan CAD parameter desain sehingga lebih mudah terintegrasi dalam satu perangkat lunak. Jadi seperti itu. Nah, dari teman-teman kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Boleh silahkan kalau mau tanya raise hand atau langsung bisa dituliskan di public chat. Baik. Belum ada ya teman-teman? Oke, saya langsung tutup. Sebelum saya tutup, ada yang saya baik teman-teman, sebelum saya tutup webinar pada hari ini, saya ingin sedikit informasi tambahan teman-teman. APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh anggotanya. Di sini bisa dilihat ya penjelasan profil singkat dari APRI. Jadi teman-teman kalau berminat bergabung boleh langsung klik link di public chat yang udah di-share oleh admin APRI. Selanjutnya juga manfaat bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Jadi di sini ada banyak banget benefit ketika udah jadi anggota APRI ya teman-teman. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website APRI id.org. Di sini juga bisa di-scan barcode yang ada di layar. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya, bisa langsung komen di public chat atau hubungin Instagram APRI. Oke, teman-teman, itu informasinya. Selanjutnya saya ada link course gratis dari Dokter Mekanik Academy. Saya akan kirim di public chat. Boleh teman-teman diakses link course-nya. Itu ada course gratis. Bisa dapat sertifikat juga. Tinggal diakses langsung.
nantinya dapat sertifikat dari Dokter Mekanik Academy. Oke deh teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, sambil mengerjakan course supaya sinyalnya tidak terganggu dengan tampil, boleh saya tutup dulu webinar pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.